Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya Mendari Hidayati dan juga Saya ini kami dari SMA Negeri Kelakah. Saat ini kami sedang melakukan penelitian untuk tugas ekonomi dengan tema analisis kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Pertama-tama saya akan bertanya tentang produksi. Sejak kapan usaha rengginang ini mulai dijalankan oleh Ibu? Rengginang ini sudah saya jalankan mulai akhir 2007. Sejak 2007 kami sudah mulai produksi, cuma pemasaran kami masih sangat terbatas. 2007 akhir, kurang lebih bulan November. Baik Bu, saya akan bertanya tentang distribusi dan penjualan. Ya. Rengginang ini biasanya dijual di mana saja? Apakah langsung dari rumah, di pasar, atau nitip di warung? Kalau saya sendiri ada yang kami pasarkan langsung secara mandiri, dan ada juga sales yang datang sini. Jadi barang kami itu tidak ada yang bulak, dan dia juga jadi distributor. Jadi kami langsung ke penjualnya, dan penjual itu yang memasarkan ke pedagang yang lain. Selanjutnya, apakah Ibu bekerja sama dengan pedagang lain dalam menjual rengginang? Iya, pasti. Di samping saya juga bisa melebarkan sayap, juga menghemat waktu dan biaya. Baik. Bagaimana cara Ibu mempromosikan rengginang agar dikenal pembeli? Cara saya promosikan juga dari teman ke teman, juga via media sosial, juga kami pasarkan, dan juga dari sales-sales kami yang sudah membawa produk kami. Jadi saya pemasarannya bisa secara langsung atau offline, dan juga Apakah penjualan rengginang berbeda antara hari biasa dan hari libur? ya pasti berbeda, karena konsumsi rengginang ini kan bukan produk pokok yang seperti beras, tapi biasanya lonjakan yang sangat signifikan itu pada saat hari libur sekolah dan juga menjelang hari raya Idul Fitri. Bagaimana cara Ibu mengatur stok atau pengiriman rengginang ke pembeli? Cara mengatur stok dari rumah produksi ke pembeli itu, kami siapkan tempat dan mana barang yang diproduksi lebih awal itu yang harus dikeluarkan lebih awal. Jadi pertama produksi harus keluar lebih utama. Jadi jangan ditimbun. Ketika hasil hari ini ditimbun sampai besok. Tapi yang harus diproduksi hari ini harus keluar juga lebih awal. Jadi mana yang diproduksi lebih awal itu yang harus dikeluarkan lebih awal. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Baik Bu, saya akan bertanya tentang konsumen. Siapa saja pembeli utama rengginang ini? Apakah warga sekitar, pedagang, atau pembeli dari luar daerah? Pembeli utama di produk kami itu adalah pedagang, karena dari pedagang atau reseller itulah lebih memudahkan saya untuk melebarkan sayap dan bisa lebih mudah menyalurkan ke konsumen yang lain. Apa alasan konsumen memilih rengginang ini dibandingkan produk lain? Karena rengginang kami bukan produk yang sekedar UMKM yang abal-abal. Kami juga punya izin resmi dari Dinas Kesehatan, dari pihak kecamatan, dan juga dari KUA tentang label halal untuk produk UMKM. Apakah Ibu pernah mendapat saran atau masukan dari pembeli tentang rasa, harga, atau kemasan? Sering saya dapat saran atau kritikan, terutama saat kami ikut tes dari Dinas Kesehatan ataupun dari Dinas Perdagangan terkait perbaikan dalam segi kemasan. Kalau masalah rasa, insya Allah produk kami sudah sangat diterima oleh konsumen. Jadi selama ini yang saya dapat hanya saran dari kemasan ataupun dari stiker yang kami buat.
Di sini saya ingin bertanya tentang kendala dan faktor pendukung. Nomor 1, jadi apa saja kendala yang sering Ibu hadapi dalam menjalankan usaha rengginang ini? Kendala yang kami hadapi adalah saat musim hujan, karena yang sangat berpengaruh sekali dalam proses produksi rengginang itu adalah sinar matahari. Jadi kami merasa kesulitan saat stok di gudang itu menipis dan cuaca mulai musim hujan. Itu yang sangat menjadi kendala utama bagi kami. Dan juga bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Kami berusaha semaksimal mungkin pada saat musim kemarau. Kami berusaha untuk memproduksi barang lebih banyak dan menimbunnya di gudang. Karena ketika barang mentah itu tersimpan dengan proses kering yang sangat bagus, bisa bertahan sampai 2 tahun tanpa ada penjualan lagi. Jadi kendala kami itu berusaha semaksimal mungkin produksi lebih banyak pada saat musim kemarau. Dan juga apakah Ibu pernah mendapat bantuan dari pemerintah atau pihak lain untuk mengembangkan usaha? Belum pernah, tidak ada bantuan sedikit pun. Mungkin pada saat ikut fintech itu saja kami dapat uang transport atau ganti lelah. Kalau untuk modal usaha dan bantuan alat-alat produksi selama ini belum kami terima. Nah, untuk yang terakhir ini, apakah Ibu memiliki rencana untuk mengembangkan usaha rengginang ini di masa depan? Pasti, karena prinsip kami usaha itu adalah semacam kita punya pabrik sendiri, kita punya perusahaan sendiri. Jadi harapan kami ke depan bukan hanya di saya saja, saya ini bisa berkembang dan bisa lebih besar lagi, lebih sukses lagi ketika generasi setelah saya, ya anak saya, cucu saya, dan seterusnya sudah. Sekian pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Bu sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi. Jadi sama-sama. Jawaban Ibu sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas penelitian ini. Semoga usaha rengginangnya terus maju dan makin dikenal banyak orang. Iya, terima kasih. Amin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.